Kedekatan antara Fuji dan Verrell Bramasta semakin mencuri perhatian publik. Banyak momen yang memperlihatkan kebersamaan mereka, mulai dari bermain golf dan tenis bersama, hingga interaksi manis yang mereka bagikan di media sosial. Tidak hanya sekedar berteman, interaksi mereka bahkan memicu spekulasi di kalangan netizen yang budiman yang antusias menjodohkan keduanya. Sinyal-sinyal kedekatan ini semakin kuat ketika ibunda Verrell, Venna Melinda, terlihat memberikan komentar positif serta meninggalkan emoji hati di unggahan mereka. Hal ini membuat banyak orang semakin yakin bahwa hubungan mereka mendapat restu dari keluarga. Tidak hanya itu, nenek Verrell pun turut memberikan pendapatnya, mengaku memiliki firasat baik terhadap Fuji. Kalau untuk Fuji udah kelihatan semuanya udah baik gitu loh. Semuanya dia dari biarpun cuman sebentar kemarin ketemu gitu, tapi kelihatan anaknya dewasa. Bagi sebagian netizen yang berbakti, hal ini menjadi indikasi bahwa Fuji mungkin sudah dianggap sebagai sosok yang cocok untuk Verrell di mata keluarga besarnya. Menariknya, Fuji sendiri tidak banyak memberikan komentar mengenai status hubungannya dengan Verrell. Fuji memilih untuk tetap santai dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, ayah Fuji, Haji Faisal, memberikan respon yang tidak kalah positif. Ia memuji langkah Verrell yang telah memperkenalkan Fuji kepada keluarganya, melihatnya sebagai tindakan seorang pria yang bertanggung jawab. Orang pintar ya, dengan pertemuannya kemarin itu kita bisa menilai ya bahwa apa yang dia lakukan itu dia berteman dengan anak saya. Setelah dia berteman, kemudian dia perkenalkan dengan keluarganya. Itu kan suatu sikap yang yang gentleman lah ya, menurut saya ya. Artinya terus sikap yang baik ya. Namun, terlepas dari segala dukungan dan restu yang mulai terlihat, hubungan Fuji dan Verrell masih menjadi tanda tanya besar. Ayah Fuji menyerahkan segalanya kepada waktu dan kehendak Tuhan, menegaskan bahwa ia hanya menginginkan kebahagiaan bagi putrinya. Hal ini semakin membuat netizen yang budiman penasaran, apakah Fuji dan Verrell benar-benar akan menjadi pasangan di masa depan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya si Fuji ngeposting juga di TikTok bersama Verrell Bramasta, yaitu mereka saat bermain golf. Ya, di sini mari kita review salah satu ya komentar ya. Nah, ini mari kita baca yang paling atas. Tapi nggak tahu kenapa gue yakin sama yang ini pasti udah resmi. Next, kita baca lagi komentar yang kedua. Mama Venna, nggak bisa semua orang harus tahu aku punya calon mantu nih. Nah, kira-kira gimana menurut kalian? Bantu di komen. Yang terakhir kita baca lagi nih. Mama Fuji aja bilang masih jauh kalau ke arah yang serius. Mereka masih berteman. Kalau menurut gua ya, memang kita ya ibaratnya kayak merencanakan, tapi Allah yang menakdirkannya. Seperti itulah kira-kira, seperti jodoh, maut, dan rezeki ya. Tapi kalau menurut aku sih ya so far so good lah. Yang terbaik aja dan juga support aja yang terbaik kepada mereka ya. Dimana ini postingan 19 jam yang lalu ya, view-nya sampai 11,6 juta dan like-nya 1,4 juta. Segitu banyak dan segitu ramenya orang menyukai mereka berdua ini, kedekatan mereka ini. Tapi kalau aku sih nggak ada maksud menjodoh-jodohkan ya, nggak ada. Ini salah satu review komen ya dari TikToknya si Fuji. Ya mudah-mudahan dah, doa terbaik sajalah untuk mereka berdua ya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, karena cinta itu melengkapnya. Begitu kan liriknya. Pokoknya kita lagi happy. Lagu itu tuh udah benar wakili ya. Ini jangan tinggalkan laba, aku tetap cinta walau tak bersuara. Pokoknya betul-betul itu yang lagi dialami sama Fuji sama Verrell ya. Pokoknya nih ya, kita sampai di sini pokoknya kita lagi happy. Tapi di sini sampai yang sendiri ya, postingan-postingan Fuji sama Verrell tuh
main tenis, main golf ya kan. Udah pokoknya ini mah bukan acara terciduk-ciduk ya, terciduk lagi begini lagi begono ya. Udah emang bener-bener udah jalannya. Ditambah lagi tuh ya, Fuji udah main tuh sekarang ke rumahnya Tante Vena Melinda ya. Udah diajak sama Farel lagi main ke rumahnya Vena Melinda. Kebayang gak sih ya nanti ya kalau udah satu keluarga ya. Insya Allah, amin ya Allah. Itu main tok-tokan aja itu tiap hari itu kali ya. Tapi hati terus jadinya ya kan. Jadi energinya tuh energi positif si Fuji ya kan. Dari anak kecil sampai nenek-nenek kayak gue begini aja suka sama dia. Happy gitu kan, ke bawah hip hop kayak positive vibe, euforianya tuh enak. Nah kan itu terus apa namanya, kita dimanjain dengan postingan-postingan yang bener-bener kita happy ya. Gue ngeliat si Fuji masih Farel ya, gue berasa kayak nonton film Korea tapi yang happy gitu ya kan. Berasa kayak berasa gue tuh kayak nikmatin masa remaja gue tuh. Gue selalu kayak berasa gue jadi Fuji, tau gak sih ya kan. So cantik gue ya. Udah gitu ngeliat video-videonya Fuji lewat ya sama Erika ya lewat. Mungil bodinya ya, bodinya body goals ya si Fuji. Kecil mungil padat berisi gitu, gemes gitu kayaknya ya kan. Seksi banget ya pokoknya kayak gitu niatnya kayak gitu. Terus pakai baju apa aja mantes gitu ya, pengen gaya apa jadi trade center gitu loh Fuji tuh ya. Kayak apa aja cocok, terus sedap gitu liatnya kan. Nggak anyep, udah pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya nih pesawat lagi ya kan. Pesawat Verbu ya, JetBlue ya. Gue akan kasih announce ini. Perhatian para penumpang kapal pesawat JetBlue Verbu Airlines. Bagi para penumpang yang sudah mempunyai tiket pesawat agar segera menuju pintu masuk sebelah kanan. Jangan sebelah kiri, lu salah ntar nyasar lo ya. Itu jangan salah ke kiri, ke kanan ya tujuan pintunya ya. Jangan lupa barang bawaan Anda. Lama-lama kayak orang stres ya main kayak begini ya. Udah deh pokoknya kayak gitu aja ya. Sekian dan terima kasih, bye. Yang deket Farel sama Fuji, yang sibuk hatersnya. Mereka pada ngobrol tuh, ini yang bener Farel, masa dari Wilona turun ke Fuji? Levelnya turun banget. Cungur sia turun, cungur. Baik Wilona dan Fuji itu mereka mempunyai karir masing-masing. Mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Mereka menjalankan karir mereka masing-masing. Jadi letak turun levelnya itu di mana? Lagian yang mau milih jadi istri itu Farel, bukan kalian yang sibuk banget. Kalian nggak dipilih itu, wanita-wanita julid nggak dipilih kalian. Ada lagi ngomong, gua kenal Fuji dari Vanessa. Bodoh amat, lu mau kenal dia dari Vanessa, mau kenal dia dari kuburan, mau kenal dia dari neraka sana pun bodoh amat. Gak ada kontribusinya lu kenal ataupun enggak sama Fuji. Lu ngeluarin duit biaya buat kenal sama Fuji enggak kan? Lu disuruh enggak kan? Jadi bodoh amat lu mau kenal dari mana? Orang ya kalau mau milih, jadi kita ini milih laki-laki nih ya, kita milih istri itu ya sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang kita mau. Kenapa jadi lu yang ngatur? Lu udah gak ada kontribusinya apa-apa dalam hidup mereka lu, tapi sibuk bener ngaturnya. Cuma jadi pembenci doang lu, aduh sombongnya. Segala diomong-omong. Gue tahu Fuji dari ini, tahu Fuji ini, tanpa Fuji alah. Hanya karena Fuji bukan bintang film, bukan penyanyi kelas atas internasional, dan bukan pemain musik. Jadi dia tuh dikatakan gadis tidak berprestasi. Lagian dia berprestasi ataupun tidak ada untung dan ruginya untuk kalian para haters. Congeknya dicongkel ya, diambil congeknya itu. Nih dengerin. Kecuali lu dapat santunan tiap bulan ya, hanya karena dia berprestasi. Dari prestasinya Fuji kalian dapat santunan tiap bulan, ya udah kalian tuntut lah itu Fuji untuk berprestasi supaya kalian dapat santunan. Tapi kan ini tidak, kalian tidak mendapatkan apapun dari prestasi ataupun tidaknya dia. Nih ya, emak-emak mau ngasih tahu kalian pasukan-pasukan yang kecewa gara-gara gak bisa menerima kenyataan. Masih aja banyak yang ngomong, yang komen di status yang posting tentang kedekatan si Perpu ini. Ada yang bilang katanya, kenapa Mas Dewan ini baru nongol ketika si Fuji lagi ramai-ramainya, lagi deket-deketnya sama si A.
Ketahuan banget katanya pansosnya si Mas Dewan. Gara-gara buat nanti tahun 2029 buat pencalonan lagi biar menang lagi. Kan secara nggak langsung penggemarnya si Puji banyak. Lu kerjaannya seujon mulu jadi orang. Masih kelamaan tahun 2029. Ini aja baru netes Mas Dewan kerjanya ngejabatnya. Udah bawa-bawa tahun 2029, belum tentu umur lu juga nyampe ke 2029. Ada lagi yang bilang kalau emang cinta bener katanya kenapa nggak dari dulu aja? Kan mereka udah kenal lama. Kenapa baru sekarang pendekatannya ada rasanya ketika si Puji lagi bersama si. Gua tanya sama lu, emang si Puji masih ada hubungan? Emang si Puji masih sering ngeliat mereka jalan bareng seperti sama si Mas Dewan? Kagak kan? Emang lu juga bisa ngeliat chat-chatannya si Puji sama si A? So paling tahu nih tentang perasaan. Mungkin yang komen tentang perasaan ini dia belum pernah jatuh cinta, atau enggak mungkin dia pernah jatuh cinta tapi bertepuk sebelah tangan. Kagak laku. Kasian ya, gua doain biar cepet dapet jodoh. Namanya cinta itu neng, nggak bisa diprediksi. Walaupun udah kenal lama, belum tentu di saat kenal pertama itu kita tumbuh rasa cinta ataupun rasa suka. Bisa jadi itu perasaan tumbuhnya ketika udah jauh-jauh kayak sekarang ini. Udah kenal lama, adanya collab-collab bareng, ternyata nyambung ya karena sering bertemu, timbullah perasaan. Itu yang ngegerakin bukan hanya si Perel sama si Puji, tapi Allah. Lu tahu, yang ngebikin ada orang rasa perasaan itu Allah. Jadi kita sebagai manusia nggak bisa menentuin, gue harus jatuh cinta sama dia dari dulu nih, gue harus jatuh cinta dia dari awal kenal. Nggak bisa. Kalau lu ngomong kayak gitu, nuntut kayak begitu, kenapa nggak dulu, lu belum pernah jatuh cinta, ketahuan. Cinta itu nggak mengenal ruang dan waktu. Sekarang mah udah, doain yang baik-baik aja. Mau si Puji sama si Perel kayak, mau si Puji sama siapa, kita doain yang baik-baik aja. Yang penting si Perel bahagia, si Puji bahagia. Walaupun ntar endingnya apakah si Perel sama si Puji itu bersama atau enggak. Yang jelas sekarang kita dukung aja penjajakan mereka. Lagi pendekatan, lagi saling mengenal satu sama lain antar keluarga. Nggak usah bawa-bawa negara tetangga, nggak usah, udah. Kita nggak tahu negara tetangga itu kayak gimana. Bukan negara tetangganya ya, tapi orangnya. Si yang kalian junjung itu kita kagak tahu kayak gimana. Kita hanya melihat dari layar kaca aja. Dia kelihatannya kayak soleh banget. Udah, sekarang mah kita doain yang baik-baik aja. Antar sesama dalam negeri aja udah gitu ya. Nggak usah bertanya-tanya lagi, nggak usah banyak hujan, nggak usah. Bulan puasa nggak boleh. Udah dengerin nih mak ngomong, dengerin.